Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16B akan mempresentasikan proyek akhir kami. Jadi, setelah melakukan wawancara secara online dengan Ibu Nuni dari Desa Ampel Gading, Sidoarjo, Blitar, bahwa desa tersebut terdapat suatu kegiatan untuk mengumpulkan sampah yang kemudian akan didaur ulang dan dijual. Namun, desa tersebut masih menerapkan sistem secara manual. Oleh karena itu, kami mengusulkan suatu sistem informasi untuk membantu permasalahan tersebut yang kami beri nama Sistem Informasi Bank Sampah atau Trash Bank. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 16 kelas B. Nama saya Alvaria Elia Putri, NIM 1824 10 10 1004, dan rekan saya Resti Erlang, NIM 1824 10 10 1016, dan Muhammad Rizky Maulana, NIM 1824 10 10 10 76. Ini adalah poin-poin materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada sistem request, yang kedua ada business process, yang ketiga ada use case, yang keempat ada activity diagram, yang kelima ada skenario. Materi yang keenam itu sequence diagram, yang ketujuh collaboration diagram, 8 state diagram, 9 class diagram, yang 10 ERD, dan yang terakhir adalah interface. Kami memilih Desa Ampel Gading, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Blitar sebagai proyek sponsor kami. Bisnis need kami salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa. Bisnis recruitment-nya salah satunya adalah dari aktor warga desa, yaitu melihat berapa kilogram sampah yang disetorkan. Bisnis value-nya dari intangible menjadikan desa menjadi lebih produktif. Special issues or constraints-nya salah satunya adalah sistem trash bank hanya berbasis desktop. Ini merupakan bisnis proses dari kelompok kami. Bisa dilihat apa saja yang kami inputkan dan serta outputnya. Salah satunya adalah saat kami menginputkan data warga desa, maka outputnya adalah rekapan data warga desa. Dan tujuan dari sistem kami adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa, membangun kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap sampah, serta menjadikan desa sebagai desa yang lebih produktif lagi. Poin selanjutnya yaitu use case. Ini merupakan use case yang telah kami buat. Terdapat 4 aktor, yaitu ketua RT, warga desa, admin pemasaran, dan pembeli. Semua aktor tersebut dapat melakukan login ke sistem. Selanjutnya, ketua RT memiliki use case, yaitu mengelola data warga, mengelola data ketua RT, mengelola tabungan warga, dan mengelola data setoran sampah. Untuk yang mengelola ini akan dipecah menjadi menginput, melihat, dan mengubah. Selanjutnya, warga desa memiliki use case, melihat tabungan, dan melihat data setoran sampah yang telah disetorkan. Selanjutnya, admin pemasaran mengelola data produk daur ulang, melihat data pembelian, melakukan verifikasi pembelian, dan melihat testimoni dari pembeli. Selanjutnya, pembeli yaitu mengelola data pembeli, melihat produk daur ulang, membuat data pembelian, menginput bukti pembayaran. Untuk yang membuat data pembelian extend dengan menginput bukti pembayaran, karena bukti pembayaran tidak bisa diinput apabila data pembelian belum dibuat. Selanjutnya, pembeli juga dapat melihat status verifikasi dan menambahkan testimoni. Untuk yang terakhir, semua aktor dapat melakukan logout dari sistem. Poin selanjutnya, activity diagram. Kami beri contoh melihat data admin pemasaran. Untuk alurnya yaitu, admin pemasaran memulai dengan klik menu profil. Kemudian, sistem akan mengambil database dari data admin pemasaran. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data admin pemasaran tersebut dan selesai. Ini merupakan salah satu contoh skenario kami, yaitu melihat data admin pemasaran. Aktornya adalah admin pemasaran. Prakondisinya
adalah aktor telah login, aktor membuka halaman awal sistem, dan admin pemasaran sudah dimasukkan ke dalam sistem. Kondisi setelahnya adalah data admin pemasaran dilihat oleh aktor. Poin selanjutnya, sekuen diagram melihat data admin pemasaran. Alurnya, admin pemasaran mengklik profil, kemudian menampilkan view home admin pemasaran. View home admin pemasaran ini akan mengirimkan data admin pemasaran ke controller home admin pemasaran. Kemudian, controller home admin pemasaran mengirimkan data admin pemasaran ke controller data admin pemasaran. Controller data admin pemasaran ini digunakan untuk menghubungkan view dan model. Selanjutnya, view data admin pemasaran akan menampilkan data admin pemasaran tersebut. Poin selanjutnya adalah collaboration diagram melihat data admin pemasaran. Collaboration diagram ini merupakan transform dari sekuen diagram pada slide sebelumnya. Jadi untuk alurnya sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Poin selanjutnya adalah state diagram melihat data admin pemasaran. Alurnya yaitu dimulai dari start, kemudian admin pemasaran mengklik profil. Selanjutnya, form data profil dari admin pemasaran akan ditampilkan dan muncullah data admin pemasaran. Selesai. Nah, di kelas diagram ini terdapat 3 kelas, yaitu view, controller, sama model. Yang pertama view. View itu berguna untuk nampilin view dari sistem kita. Nah, yang kedua itu controller. Untuk mengatur, misal di view login itu terdapat tombol login. Nah, saat tombol login itu diklik kan bisa pindah ke page selanjutnya. Nah, untuk ngatur pindah ke page berikutnya itu di controller. Nah, kalau model itu digunakan untuk menyimpan database-nya. Misal di login tadi kan ada parameternya yaitu username sama password. Data username sama passwordnya tadi itu udah disimpan di model. Jadi, ketika ngeklik view, otomatis didependensi sama controller. Dan setelah didependensi tadi, otomatis dia juga memanggil datanya yang ada di model. Garisnya juga ada 3. Yang pertama itu garis lurus dengan tanda panah, itu adalah garis asosiasi. Artinya antara kelas 1 dan kelas 1-nya itu saling berhubungan. Kalau garis putus-putus itu namanya dependensi. Artinya adalah kedua kelas itu saling membutuhkan atau ketergantungan. Jadi misalnya kita ngeklik view login out itu auto ketergantungan sama controller JLogin. Dan yang ketiga itu adalah garis agregasi, yaitu menunjukkan relasi antar kelas. Selanjutnya adalah ERD. Di ERD kami terdapat tabel data admin, data ketua RT, data setoran sampah, data tabungan warga, data warga desa, data testimoni, data pembeli, data pembelian, dan data produk daur ulang. Di tabel data admin sendiri itu ada primary key yaitu ID admin. Di tabel data ketua RT terdapat primary key ID ketua RT dan juga foreign key yaitu ID admin. Di tabel data setoran sampah ada ID setoran sebagai primary key dan juga ada foreign key yaitu ID warga dan ID ketua RT. Di data tabungan warga terdapat primary key yaitu ID tabungan dan foreign key ID warga. Di tabel data warga desa terdapat primary key yaitu ID warga. Di data testimoni terdapat primary key yaitu ID testi dan juga foreign key yaitu ID pembeli. Di data pembeli terdapat primary key ID pembeli. Di data pembelian terdapat primary key ID pembelian dan juga foreign key yaitu ID pembeli dan ID produk. Di data produk daur ulang terdapat primary key yaitu ID produk. Ini adalah salah satu gambar mockup kami, yaitu fitur melihat data admin pemasaran.
Di bagian pojok kanan atas itu terdapat dua tombol, yaitu tombol kembali untuk kembali ke dashboard dan tombol untuk logout. Untuk datanya sendiri itu ada di tabel, yaitu ada nama, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Di bawahnya tabel itu ada tombol untuk mengubah data admin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.